kalau anak-anak sudah pinter, sudah jadi orang hebat, jangan lupa kepada gurumu. Gurumu yang mendidik dengan susah payah. Kadang-kadang gurumu itu, ketika kamu tertidur pulas, gurumu terbangun mendoakanmu. Boleh jadi orang tua tidak sempat mendoakan, tapi guru yang selalu mendoakan murid-muridnya. Kalau murid-murid sudah didoakan oleh guru, dan Allah membukakan pintu kebaikan bagi hati sang anak, maka ilmu yang masuk itu menjadi ilmu yang barokah. Mulai besok kalau anak ibu mau berangkat ngaji agak jauh dari rumah, atau dekat sekalipun, biasakan diantar. Anak saya kecil ini, saya kalau ngaji ke gurunya saya antar. Gurunya protes, Pak Yayi, karena dulu guru anak saya ini orang tuanya satu pesantren. Anaknya enggak mau, ustadzahnya enggak mau. Pak Yayi, biar saja saya jemput putra jenengan, enggak usah. Karena saya yakin bahwa setiap saya mengantarkan anak saya itu ada barokah. Kenapa? Karena sampean ngajarin Quran. Kenapa saya berpikir begitu? Sampean itu orang baik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kalau kita duduk di warung kopi tahan berapa jam? Maka biasanya santri Nahdliyin, santri Nahdlatul Ulama, mau sehebat apapun dirinya, sepintar apapun dirinya, sealim apapun dirinya, dia tidak mau disejajarkan dengan gurunya. Karena kita belajar kepada seorang ulama besar yang bernama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i ketika ditanya tentang gurunya, bagaimana pendapat anda tentang Imam Malik? Imam Syafi'i itu punya guru bernama Imam Malik bin Anas. Wahai Imam Syafi'i, bagaimana pendapat anda tentang guru anda yang bernama Imam Malik bin Anas? Tujuan orang ini baik. Tetapi di samping itu orang ini mungkin ingin membandingkan antara kealiman, kefakihan dari Imam Syafi'i terhadap guru yang bernama Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i mengelak. Karena beliau sadar bahwa Imam Malik itu adalah gurunya. Apa kata Imam Malik? Kafa bi Malik hujjatan fi yaumil qiyamah. Cukup bagiku, cukup bagi seorang murid yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini berhujjah kepada gurunya yang bernama Imam Malik sampai kelak di yaumil qiyamah. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alim, para alamah, para kiai, para tuan guru, terkhusus kepada yang saya muliakan dan dirahmati Allah, pengasuh pondok pesantren napa? Miftahul Ulum. Beliau ini barusan cerita-cerita sama saya, umurnya masih berapa Kiai? 23 ya Kiai? Masya Allah, lebih muda dari saya sedikit Ibu. Ya, beliau guru mulia kita yang sampai hari ini masih selalu setia dan istiqomah dalam berkhidmah di tengah-tengah umat. Semoga Allah memanjangkan usia dalam kebaikan. Semoga Allah berikan kesehatan untuk beliau dan ilmu yang beliau alirkan ke dalam hati kita, semoga menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, dan kelak kita bersama beliau menghadap kepada Allah, bertemu dengan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Desa Punggur Besar apa kecil? Punggur Besar, karena rupanya Farid Hussein ini perbatasan negara, Pak. Negara
punggur besar sama punggur kecil. Para pendidik di madrasah apa ini? Al-Husaini, terkhusus untuk panitia, saya mohon maaf yang tiada terhingga karena kedatangan saya terlambat. Tadi saya berangkat dari rumah itu hampir maghrib. Rupanya dari mulai jembatan Siantan sampai jembatan yang kedua itu macet total, Bu. Jadi kita sholatnya di jalan tadi, tapi bukan di tengah jalan, Pak Kiai. Kalau di tengah jalan ada ledes mobil. Jadi inilah kemudian saya yakin bahwa manusia itu tidak bisa menghindari takdir Allah. Bahwa sehebat apapun usaha dan ikhtiar kita, tapi kalau memang Allah tidak menghendaki, semuanya tidak bisa terjadi. Padahal rencana tadi awal saya berangkat sebelum maghrib, nyampe ke sini kira-kira sebelum isya. Kalau sebelum isya kan masih bisa makan durian, Kiai. Tapi kan itu naik pola. Itu serius gula nih. Serius gula nih. Gula kerong benih ke kiali maki, kerong ke durian gula. Tapi yang harus tanggung jawab nampaknya Pak Kades ini. Enggak, saya enggak makan di sini enggak apa-apa Pak Kades. Tapi kan bisa dibawa Pak. Hah? Siap-siap kipah tak ada kan. Manusia itu hanya bisa merencanakan, tapi ketetapannya adalah Allah. Al-insanu bitadbir, wallahu bitaqdir. Manusia itu hanya bisa merencanakan, sementara ketetapannya Allah yang menetapkan. Saya menjadi teringat sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berderajat hasan gharib. Hadisnya berderajat hasan tapi rawinya gharib. Kenapa gharib dalam periwayatannya? Karena hanya melalui satu jalur sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Apa yang disabdakan Rasulullah? Qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 1500 sanah. Allah telah menetapkan takdir masing-masing manusia. Jadi takdir kita ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Bukan ketika sebelum kita diciptakan, bukan. Tetapi Allah menetapkan takdir kita masing-masing malam ini yang berkumpul ini. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir kita sudah Allah tetapkan. Berarti pertemuan antara saya malam ini dengan Pak Kades itu bukan semata-mata rencana saya dan panitia. Tetapi itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jaraknya 50.000 tahun. Takdirnya Pak Kades jadi Kades itu sudah Allah tetapkan. Sudah berapa tahun jabat Pak Kades? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Tapi lencelen kita mari kan? Hari kan ada pesena pola. Serius ini Pak Kades? Oh jalannya luar biasa Bu. Ini seperti penerbangan Jakarta Sulawesi ini. Anak saya bilang tadi, enak juga main ke sini Bi katanya. Oh iya nak, ini permainan gratis namanya ini. Tapi ini kan cuma guyon Pak Kades. Tapi kan tahun ini bisa dibangun kan? Iya tahun ini kok. Saya ngerti bangun lah. Harus saksinya ke Ali Makir ya. Ini Pak. Saya ini kalau ceramah di mana-mana mesti guyon, Pak. Kenapa? Saya ini lahir dan besar sebagai Muslim Indonesia. Mbah saya, abah saya, umi saya itu Nahdliyin. Guru-guru saya itu Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah atas izin Allah, mohon izin Kiai, saya juga tahun ini diminta sebagai salah satu pengurus PWNU atau pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Saya ditempatkan, awalnya diminta sebagai wakil Rais Suriah. Tapi saya menolak.
Kenapa menolak? Karena di situ ada guru saya. Tidak mungkin seorang murid itu bisa duduk bersama gurunya. Seorang murid sepinter apapun, sehebat apapun, dia berada di posisi belakang guru. Nih, ini pelajaran sederhana untuk santri-santri. Maka biasanya santri Nahdliyin, santri Nahdlatul Ulama, mau sehebat apapun dirinya, sepinter apapun dirinya, sealim apapun dirinya, dia tidak mau disejajarkan dengan gurunya. Karena kita belajar kepada seorang ulama besar yang bernama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, rahimahullahu taala. Imam Syafi'i ketika ditanya tentang gurunya, bagaimana pendapat Anda tentang Imam Malik? Imam Syafi'i itu punya guru bernama Imam Malik bin Anas. Wahai Imam Syafi'i, bagaimana pendapat Anda tentang guru Anda yang bernama Imam Malik bin Anas? Tujuan orang ini baik. Tetapi di samping itu orang ini mungkin ingin membandingkan antara kealiman, kefakihan dari Imam Syafi'i terhadap gurunya yang bernama Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i mengelak. Karena beliau sadar bahwa Imam Malik itu adalah gurunya. Apa kata Imam Malik? Kafa bi Malik hujjatan fi yaumil qiyamah. Cukup bagiku, cukup bagi seorang murid yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini berhujjah kepada gurunya yang bernama Imam Malik sampai kelak di yaumil qiyamah. Artinya apa? Nah, ini bahasa apa, Pak? Bahasa Maturin apa bahasa campur? Ini banyak Bugisnya kan? Oh, gampang. Biar saya juga bisa bahasa Bugis, Pak. Itu udah disiapin itu. Oh, itu kue Bugis ya. Saya ini sebenarnya dari kecil temenan sama orang Bugis, Pak. Temenan sama orang Bugis. Kawan sekolah itu banyak orang Bugis. Benar. Tapi anehnya sampai hari ini saya nggak bisa bahasa Bugis. Temen saya yang orang Bugis pinter ngomong Madura, Pak. Nah, jadi siapa tahu selepas pengajian ketemu sama orang Bugis, saya bisa ngomong Bugis. Purani Mandre. Purani Mandre? Oh, Madura kabeh. Arwah boy kabudi. Purani Mandre? Dek, Pak. Oh, pura. Bawa pada lapar ya maka kok. Oh, jangku Bugis kabeh, mana saya Bugis ibu dicah. Apa yang mau saya sampaikan? Kelak kita tidak tahu, Pak. Kita tidak tahu bahwa santrinya, santri Kiai Ali Makki, santri Madrasah Al-Husaini ini kan kita tidak tahu ke depannya. Jangan-jangan yang ini yang kecil-kecil nih. Ini rembukan tibik begelak nih, Pak. Ngarah rembukan tanah saya dimakan dan roh. Itu nanti apa, Pak? Nak? Mau nak karena gini nakal tak apa? Kulit saya kebater tak kok emang saya nakal. Aneh kan ini. Mun saya gini benih kan? Kata ini kan biasa mak. Kata ini kan. Kula acara kiai beber. Lah kula tak oning tanah apa saya seller biar benih kan. Tapi tidak apa-apa, Pak. Yang penting itu satu, Pak. Saya ingat ucapan ulama terdahulu ya Kiai Ali Makki, bahwa salahul ab sababun li abna'i salih. Bapak yang salih akan menjadi sebab anaknya salih juga. Mun bapak bagus, insyaallah anak bagus. Kalau bapaknya itu jadi anak seorang salih, insyaallah akan menular kepada anaknya menjadi salih. Bapak yang ahli ibadah, lambat laun anaknya senang ibadah. Kenapa? Ngelihat bapaknya ibadah. Perhatikan nanti. Perhatikannya di mana? Kalau bapak itu ahli ibadah kepada Allah, tekun ibadah kepada Allah, dan bapaknya jadi bapak yang salih, anaknya pelan-pelan akan mengikuti kesolehan bapaknya. Ini anak saya yang paling kecil ini. Ini Mas Aidan itu. Saya bawa ceramah kemana-mana, Pak. Dan memang umiknya sengaja menitipkan untuk saya. Biar ikut. Saya awalnya senang. Senang biar anak saya itu ngaji, ikut pengajian, ikut sholawatan. Tapi lama-lama saya mikir, oh ngarahi mata-mata ya gini. Aduh tak bisa sen kiri belok kanan ya.
Cahla coba naria. Are make ngaria kiai ya. Marah-marah. Kenapa saya sampaikan begini, Bu? Kalau ibu ikut pengajian, anak putrinya kan ikut pengajian. Ibu senang pakai jilbab, anak gadisnya nanti senang pakai jilbab. Ini suka aneh. Anaknya masuk TK, dianterin sama ibunya. Anak TK itu kan lagi lucu-lucunya, Pak. Dikasih jilbab terbaik. Itu anak TK. Embun sen raki gua kodungan leka. Hah? Cuma tak dada anakku. Nah, yo. Allahu Akbar demak kita nenten. Pun neraki anak ten. Kini kita ya. Dah, ya norti. Kini lagi Nah, kini lagi. Mun neraki anak ke madrasah. Sampian termasuk sampian, Pak. Mun sampian tero oleh amal bagus. Tragi tibik putaran sampian ke madrasah. Tragi. Sampian kan ragi putaran boleh sampian oleh kenceran. Engki ke. Ragi ngaji putaran nah. Tragi ke ali makki. Kan bangla bang madrasah. Atu sampian ke Allah, ya Allah, mantar anak kula oleh ilmu semanfaat. Mantar anak kula atena terbuka oleh ilmu sedari panjenengan de Rasulullah terus de ke ali makki pada pada anak kula. Kadang kibi malaikat catat siap anang tertering alim kemudian Arya kadang anak ini teragi ke madrasah sampai lulus tak kenal ku ustaz. Aja siapa ki buru jovingi kok. Aja ustaz anu jemaah kok. Siapa? Ngajar kakek tak? Lebih 6 tahun. Kok tak nang ngetela? Unjung kakek tak nang denak mak kok. Entaren kuruna anang sambian, kurun poteran sambian. Lo aremi serang apa ya? Ini memang disiapkan panitia ya? Baik ongko panitia. Arya yakin saya ini. Siantan nyaman sejeleng. Tapi ini anjay. Lekin tong arah banyak ngakan durian mereka. Mak jerat jika ini kan nih. Seumur-umur Pak Kades baru ketemu malam ini ceceleng macam ini. Ini ceceleng bahasa Indonesianya apa Pak? Hah? Haron. Oh tukang nyak melaju ya kayaknya. Lele gini Pak. Kulit sampai agak jek tapi ini saya Pak. Leku sampai mundraki putrana sampian. Entari guruna. Assalamualaikum Ustaz. Saya rasa ngajar semana. Panjenengan sampean ngajar juga. Cuk saling tutu. Lah nggih jenengan nggih. Asmana panjenengan Mas Ustaz. Aziz, Ustaz Aziz. Rokok. Oh. Entaren. Assalamualaikum Ustaz. Engki. Anak kula ngaji dek sampean Ustaz. Engki mak. Katina apa? Oh baik mak. Saya semua. Engki Ustaz kula terima orang anak gitu. Anu sekinto. Jelas aki mak. Lepas salaman peleman sampean. Pecekak di waktu salaman menika mak. Coba salaman lelos lho. Napa nang seneng Ustaz Ji Samsun apa Surya? Hah? Ambak masih rokok semuda. Onje aman. Aduh. Kula ingat debuna Imam Hasan Saibani rahimahullahu taala. Imam Hasan Saibani apa nih? Ulama paling alim santrena Imam Abu Hanifah. Imam Hasan Saibani apa nih kasoki? Imam Hasan Saibani itu kaya luar biasa. Dan beliau itu sempat menjadi gurunya Imam Syafi'i. Imam Hasan Saibani itu Imam Hasan Saibani itu kaya. Jadi kemudian kita berpikir begini. Oh iya, kiai, ustadz tidak dilarang jadi kaya. Pun seandainya ustadz dan kiai itu tidak kaya, yang menjamin siapa? Kita. Wali santri. Lesekali intarin Ustadz Aziz. Ustadz, katina apa sehat sampai Ustadz? Engki sehat. Punten ekonomi. Mun ekonomi agak ondung Pak.
Mun badan sehat, mun ekonomi ondung. Kan kudu ngerti sampean. Panjenengan nang senengane napa Ustaz? Ingki cuma Surya Pro kula, Pak. Sehari sana apa Ustaz? 2. Oh, cocok banyak kok. Nah, ini kan pengumuman untuk lain menikah. Ingki. Lagi mana salaman ku Ustaz Aziz matur saya kelangkong Ustaz. Ingki pecekak didik. Jadi kan Ustaz Aziz agak deg-degan beremper ya nih. Saya mak. Asadoko menikah mak. Asadoko paling bagus menikah. Ke orang yang ahli ibadah. Ke orang yang ngajari Quran. Ke orang yang ngajari ilmu mak. Karena penikah Ustaz Aziz dan Ustaz selainnya penikah. Ngajar potaran sampean, adidik potaran sampean supaya kenal ke pangeran. Artinya sampean mesti motor sekelangkong dak para ustad. Coba senikah, unjuk yang lagi gaji di negara. Itu berapa gaji nama? Makin kula tanya terus terangan, Bu, Ibu. Je. Oh iya kok. Marah apa Bu? Ibu. Agak nyaman dia. Bu. Rung gula oh iya kok. Itu roy sing ladang ro biak kita. Bu, mulai besok kalau anak ibu mau berangkat ngaji agak jauh dari rumah atau dekat sekalipun, biasakan diantar. Anak saya kecil ini. Saya kalau ngaji ke gurunya saya antar. Gurunya protes, Pak Yayi, karena dulu guru anak saya ini orang tuanya satu pesantren. Anaknya enggak mau, ustadzahnya enggak mau. Pak Yayi, biar saja saya jemput putra jenengan, enggak usah. Karena saya yakin bahwa setiap saya mengantarkan anak saya itu ada barokah. Kenapa? Karena sampean ngajarin Quran. Kenapa saya berpikir begitu? Sampean itu orang baik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian semuanya adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Berarti orang yang belajar di madrasah, orang yang belajar di pondok pesantren, orang yang belajar di masjid, orang yang belajar di majelis-majelis ilmu, berarti orang itu adalah orang yang sangat baik di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Anda orang baik, saya berkeyakinan setiap bertemu orang baik pasti akan ada kebaikan yang Allah berikan untuk saya. Maka hari ini madrasah ini ulang tahun yang keberapa? Yang kedua. Iya, berarti santri Kiai Ali Makki juga panjenengan. Nah, ini. Beliau ini santrinya Kiai Ali Makki. Berarti di sini cucu murid namanya. Penting ini, Pak. Aduh, macam tak abida ceramah. Aduh. Biasa namun ceceleng kan takok tang petang, Pak. Boleh saya paten dalam pun apa nih? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya ini tadi sore itu pengajian di pondok pesantren apa? Ainul Ulum. Ainul Ulum di Parit Seribut, Sungai Embawang itu acara wisuda santri. Pulang-pulang belum apa-apa langsung saya berangkat ke sini, kena macet. Kalau bicara capek sebenarnya capek secara fisik. Tetapi kalau bicara tentang dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa capek itu hilang. Bukan saya hanya berjanji sama Ustaz Rahmat. Ustaz Rahmat kemana? Oh, ke Jawa, ngantar santri ya? Oh, ngantar putrinya ke pesantren. Ya, tapi kan ada wakil beliau. Enjak mulai nari maksudnya dari Ramadan. Tacan deh. Aja mulia gak ada deh. Sopir, bensin aman. Ya muntah aman ke Bandar Setia kayak. Daripada ada orang di pasar lagi kira. Enten gue lagi nak kerja Ustaz Engki. Cek maklumi penikah tapi pas serius Ustaz Engki.
Nah saya itu Pak, kalau setiap ketemu orang-orang solih seperti sampean ini bahagia Pak. Kenapa saya selalu mengajarkan ke anak-anak saya itu hal sederhana. Kalau kamu ketemu orang solih, ketemu kiai, ketemu ulama, lihat wajahnya. Karena ketika kamu melihat orang solih, melihat wajahnya orang solih, dan kemudian kamu teringat kepada orang tersebut bahwa dia adalah hamba Allah yang baik, dan kemudian kamu ingat kepada Allah, ketahuilah bahwa orang itu betul-betul dekat kepada Allah. Karena orang solih itu akan memancarkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Duduknya orang solih itu menenangkan kita, Pak. Apalagi doanya orang solih. Kita bisa duduk berkumpul hari ini karena ada orang-orang solih terdahulu. Pertama guru kita, kedua tentu orang-orang tua kita. Yang mengajarkan bagaimana kita ini bertemu dengan orang lain. Kula sareng panjenengan bisa tepang gineng malam mangken menika. Ini kesyukur luar biasa ke Allah. Berarti apa? Waktu kita manfaat. Waktu kita ini menjadi kebaikan. Banyak orang menghabiskan waktunya tapi sia-sia. Coba saya tanya sama Bapak. Kalau kita duduk di warung kopi tahan berapa jam? Tahan berapa jam? Wow. Mau 5 jam kita nginep ngarawan. Tahan berapa jam Pak? 5 jam. Kalau duduk di masjid? Setengah jam. Mohon kuat. Tes nanti hari Jumat. Tes hari Jumat. Ternyata masjid itu adalah tempat yang paling enak tidur di dunia ini. Orang mendatang ke masjid Bu. Berarti akhilah kita sama dia. Datang ke masjid menikah, awalnya normal sehat. Tapi saya sehari ada tiang. Kamu tiang. Lo berapa jam sunat tahiyatul masjid? Awalnya astagfirullah. Atau nemu tiang. Le panyandir ke tiang 3 menit elang. Nyedah. Kula ben sampeyan kan merengaki khutbah na kiai, kan merengaki khutbah na ustad. Tak kira tahan. Padahal khutbah Jumat paling abid 15 menit. Tuh, ustad itu mau baca kabeh. Ya Allah. Padahal saya baca cuma lang-celeng Bu. Karena saya pote tak bisa baca guys. 15 menit aku cak abid. Ngajak ke swarga boleh. Kula saya tak marah heran kiai, mau napa jeng? Jemaah lah anu. Beda kosong ya dek. Sampean ibu di saya soro. Maju Pak. Barisan paling depan itu kan pahalanya besar Pak. Saya soro orang. Maju ke. Allahu Akbar. Sop pertama itu kan biasanya imam bilang begini. Istaw wa tarasu fal awwalu fal awwal. Gitu. Istaw wa tarasu al awwalu fal awwal. Atau istaw wa tarasu wa la takhtalifu. Maksudnya apa? Luruskan, rapatkan saf barisan kalian dalam sholat. Dan yang terbaik itu adalah saf pertama baru setelahnya. Ini kadang-kadang kadang ya ada kosong bareng Pak. Maju jo kosong jo. Coba maju ke ada tibi. Atau mulai besok sepakat Pak. Mun beda barisan kosong. Kalau ada barisan kosong kita isi amplop di situ. Maju kapi lagi itu. Ya Allah. Maka manfaat kula ben sampean ngaji ke madrasah. Ngaji ke pondok pesantren itu pentingnya di mana? Biar ngajinya jelas, bersumber dari guru yang jelas. Jangan sampai kita belajar kepada guru yang tidak jelas. Tadi cerita sama Kiai Ali Maki yang lagi heboh sekarang pondok pesantren Al Zaitun. Aduh, ngabet. Ceng orang buka. Kula lambak mikir kula paling bukan mak. Ngiding Al Zaitun, apa ada bucung bukangan bi kula. Amba bertingkoki selamat pada sebukangan benengkoi. Kula lillahi taala saya harus benih congoco mak, benih congoco.
Kule ni orang bukan. Ni apa beda sebukangan bi kule. Jadi biar kita ini tidak salah memilih pondok pesantren, biar tidak salah memilih guru, tanya dulu sama Kiai Ali Maki, Kiai matur pangapunten, kula ini badhe matur Kiai, kula terus matur ada panjenengan, kula andi anak terus pemonduka kak kamu Kiai. Oh, dapun Kiai Ali Maki gampang. Nyari pondok, nyari guru napa sambian yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus mazhab fikihnya nanti yang mengikuti kepada Imam Syafi'i. Tasawufnya nanti yang ikut kepada Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dan Imam Abu Hasan Sadzili, dan ini yang dipakai oleh kita semuanya. Lebih-lebih nanti pondok pesantren yang berhaluan Nahdlatul Ulama kalau di Indonesia. Kenapa Pak Kiai? Sebab kalau sampean milihkan pesantren dan madrasah yang tidak jelas, khawatir nanti apa yang dilakukan oleh sampean disalah-salahin sama anak sampean. Dari mana ini? Sekarang ini Pak, banyak orang yang berpenampilan paling islami. Ketika berpenampilan paling islami, orang lain salah. Dia seakan-akan yang paling islami. Oh, salah itu. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Oh, bid'ah. Ini syirik. Aduh, ada suara kelek ketibiin. Yang beren Husain letak melo sekali ke swarga. Wah, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap sesuatu yang bid'ah itu dhalalah. Setiap yang dhalalah itu masuk neraka. Aduh ya, ada neraka kafir ya. Makanya nanti tanya sama Kiai Ali Maki, kenapa saya mencari guru untuk anak saya ini Kiai, karena biar tidak salah. Maka kata Kiai Ali Maki, carilah guru anakmu yang memiliki sanad. Seperti apa itu sanad Pak Kiai? Sanad itu disebutkan oleh ulama al-isnadu minad-din. Sanad keguruan itu adalah fondasi dasar dalam beragama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau orang itu berguru tanpa sanad, maka nanti dia bicara agama sesuka hatinya sendiri. Semaunya sendiri, sama dengan kasus Al-Zaitun. Tak jelas. Pemikirannya berpikiran apa? Sesuai dengan apa? Apakah sesuai tidak dengan Al-Quran? Sesuai tidak dengan hadis Rasulullah? Sesuai tidak dengan aturan-aturan menafsirkan Quran? Sesuai dengan aturan mustalahul hadis? Ini main-main sembarangan saja. Ini akan merusak. Jangan mengatasnamakan toleransi. Kemudian sembarangan membicarakan tentang hukum-hukum agama. Maka cari guru agama, cari ustadz dan cari kiai yang jelas sanadnya, garis keguruannya. Kiai Ali Maki dulu, alumni mana Kiai? Sidogiri. Sidogiri adalah salah satu pondok pesantren yang tertua di Indonesia, hampir 300 tahun ya Kiai. Sidogiri. Jadi jelas Pak, oh mondok ke Sidogiri, gurunya bersanad kepada ini, jelas. Yang masuk ke Al-Husaini, oh berguru ke Ustadz Aziz. Muridnya Ustadz Aziz berguru ke Ustadz Aziz. Ustadz Aziz berguru kepada Kiai Ali Maki. Kiai Ali Maki berguru kepada masyayikh yang ada di Sidogiri. Begitu Pak seterusnya sampai nanti kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kule congo celeng bakule. Positif masuk Pak. Hari paling isorobi Pak Kades ria. Beda gelas lain. Oke. Aduh, le berenangin man. Suaran Ustaz, suaran. Oke, suaran Ustaz. Allah. Ini kalian tadi secolong nih Ustaz. Insyaallah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Lokal berapa ini? Abang makai gula pada lapar, Bu. Puan begini. Kenapa belajar ilmu agama? Tahu pun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Laki-laki dan perempuan. Muslim laki-laki dan perempuan itu semuanya wajib. Tidak ada kata tidak wajib. Tentu yang pertama yang berkaitan tentang akidah, tentang tauhid. Yang kedua baru mengikuti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariah, yang menyangkut masalah ibadah atau ubudiyah dan amaliyah. Baru ilmu-ilmu yang lain. Sebab kalau kita mau ibadah sama Allah, kalau nggak pakai ilmu itu bahaya, Bu. Bahayanya di mana? Saya pernah dapat pertanyaan dari anak saya yang kecil ini. Bi, sholat itu wajib? Iya, wajib. Senyum itu sunnah? Iya, sunnah. Bisa nggak kalau orang sholat itu sambil senyum? Loh, saya tanya kenapa? Iya kan wajib sama sunnah kan baik. Mun yang kui akal kan masuk akal lagi bagus dia. Mun ngakui akal. Kalau pakai akal sholat sambil senyum bagus ini. Kenapa? Sholat itu kewajiban dari Allah, sedangkan senyum itu sunnah ajaran Rasulullah. Penggabung dua. Kan ada baru-baru ini Pak Kiai yang lagi ribut. Ada satu, nggak tahu itu pesantren beneran atau memang abal-abal buat-buatan. Ada orang ngajarin sholat 1 hari 100 kali. Ditanya sama orang, kenapa 100 kali? Itu untuk persiapan. Takut besok, lusa dan minggu depan nggak sempat sholat. Sholatnya kan udah cukup satu ini. Berarti kalau sholat 100 kali berarti cukup untuk 20 hari. Loh, memang beda sepejang persiapan. Namun di dimana dalil dia? Sebeda pejang teh. Mungkin pejang kosor beda, pejang jamak beda. Qadha sebagian ulama mengesahaki. Pejang persiapan. Ada nih kiai lagi viral nih kiai. Sing apa kades lorok-norok sekali. Tak abejeng 20 hari tak apa-apa tapi abejeng sekali 100 kali. Kan barengan nikah ngangkui akal saya tak masuk ke hukum. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Salahnya karena dia nggak ngaji. Kalau ngaji langsung ketemu kiai talaki sama kiai alimaki, bagaimana kiai hukumnya? Nggak boleh, karena Allah sudah dawuh, Allah sampun ngendikan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan oleh Allah kepada mukmin laki dan perempuan dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Ya sebajak duhur, waktu asar, celik terbalik. Lagi apa jeng asar beda konot. Mikir tibi, mi beda konot. Iya bajang sopu sedua jak beda konot. Apa boleh saya pampak? Dengan hukum akal tibi. Jadi pun guru sampean ajar tak ada guru nah nikah salah. Boleh selebih bahaya boleh, beda selebih bahaya boleh. Tak bajang tak apa-apa sementing majar dendeh. Aduh, ada bentilangan polisi ya. Saya nggak mati hati mak. Ini keajaran ini banyak berkembang. Ada lagi ajaran yang tidak ada sholatnya beda. Cukup engak Allah itu. Metem udah depak. Depak dem betul. Bedanya mak. Bahkan banyak itu. Lang-ngalang. Coba matur ke Kiai Makki, ahli fikih. Benar nggak Pak Kiai? Katanya sholat itu as-sholatu ad-du'a. Sholat itu kan doa Pak Kiai. Boleh nggak saya hanya doa nggak pakai gerakan? Iya apa jangan kakek? Tanyalah sama Kiai. Oh iya Pak. Hukum fikihnya mengatakan bahwa as-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Karena itu adalah kumpulan doa-doa kita kepada Allah.
Itu menurut lughah atau bahasa. Karena mulai dari takbir sampai salam sampean itu isinya doa sama Allah. Tetapi secara istilah fikih, salat itu adalah amal perbuatan ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Oh, begitu Pak Kiai. Tapi saya salat kan tidak melihat Rasulullah Pak Kiai. Siapa yang saya contoh Pak Kiai? Oh gampang kata Kiai Ali Makki. Rasulullah itu sudah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tapi saya kan tidak melihat Rasulullah salat. Benar saudaraku. Yang melihat Rasulullah salat itu sahabat. Yang menyaksikan salatnya Rasulullah itu sahabat. Yang ada takbir, ada ruku, ada sujud dan ada salamnya. Yang menyaksikan itu sahabat. Dan kemudian sahabat menuliskan itu yang dikenal dengan hadis. Sahabat melihat Rasulullah dikenal sebagai hadis. Sahabat menyaksikan Rasulullah disebut hadis. Rasulullah dilihat oleh sahabat disebut hadis. Sahabat wafat meninggalkan muridnya yang bernama tabi'in. Tabi'in wafat meninggalkan murid yang bernama tabi'ut tabi'in. Tercatat dengan baik sampailah ke Kiai Ali Makki. Kiai Ali Makki datang ke Punggur, jembarkan kepada umat Islam yang di Punggur sampai hari ini. Inilah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang salat bikin-bikin sendiri. Hati-hati itu. Ibu sudah ngantuk? Imun kaki sini ini anda agar ngantuk kaki. Kaki je baterainya bani ABC alkalin kapi nih kaki je. Saya ini Pak kalau ketemu ibu-ibu ini suka takut Pak. Benar. Karena saya baca dalam beberapa bacaan itu. Ternyata makhluk paling lucu di dunia itu laki-laki Pak. Benar. Makhluk yang paling lucu di dunia itu laki-laki. Kita harus sepakat dulu Pak. Yang paling lucu di TV itu siapa? Upin Ipin, Doraemon, SpongeBob. Itu laki-laki bukan? Laki-laki kan? Yang menakutkan siapa? Perempuan. Kuntilanak, Mak Lampir, Nyai Blorong, Nyai Roro Kidul, Suster Ngesot. Kan bini kabeh Pak. Secu-lucu kan laki. Upin Ipin, SpongeBob, Doraemon. Apa boleh? Hah? Maju bapak kaki Ultraman dia. Kan lucu Pak. Yang aneh lagi satu nih Kiai Ali Makki. Sampai hari ini saya nggak ketemu itu Kiai. Kalau perempuan coba saya tanya. Ini uang ibu ya uang. Uang suami uang. Gini ngaki itu. Gini ngaki. Uang suami uang. Uang istri uang. Neng kaki tak tahu. Mbun saya tahu. Uang suami uang. Uang istri uang. Ya. Din bini ne kapi. Pak bapak tahu le. Selebih aneh lagi kalau suruh pasang gas. Gas LPG. Bang, pasangkan gas bang, takut meledak bang. Yang disuruh suaminya. Katanya takut meledak. Kalau seandainya meledak, yang kena sama-sama. Suami. Ini maksudnya apa coba? Enggak maksudnya apa gitu. Kalau takut meledak, ya jangan nyuruh suamimu. Nyuruh suami tetanggamu. Ini kan bingung ini. Kalau saya tanya, Mi bisa pasang sendiri? Takut. Jadi Abi yang pasang. Kalau meledak, yes. Aduh, berarti kok suruh mati kader ya. Mana apa bener Bu? Coba. Ibu-ibu ini Pak. Tapi yakin dan percayalah bahwa kesuksesan pendidikan anak bukan hanya tergantung kepada seorang ayah.
tapi juga tergantung kepada seorang ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Ibu-ibu ini Pak bisa bayangkan, kalau seorang ibu saja mampu membuat sukses anak-anaknya, bagaimana kalau ibunya 2? Itu kan begitu. Aduh, neng japa kok Pak kakek. Kakek pada kita abini kakek. Neng lu. Ada sama abini reh. Itu Bu. Jadi gini Bu, ibu nggak usah khawatir. Orang pertama yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang perempuan yang bernama Khadijah. Coba. Dan orang yang syahid pertama di perjuangan Islam seorang perempuan yang bernama Sumayyah. Tuh. Bahkan Quran itu tidak pernah menyebutkan surah laki-laki, yang ada surah An-Nisa. Surat perempuan. Tapi tidak ada surat Ar-Rijal. Berarti kan perempuan itu hebat. Perempuan itu hebat. Jangan pernah bilang apalah saya kan hanya seorang perempuan. Aku tidak punya tak nang ngaki gelo. Ngaki gelo. Aduh suara TikTok entok kanggap. Pandai Pak, halo guys kok. Enggak di situ. Nang ngaki. Mari ngaki. Makin. Kini ngaki Bu. Munganan sambian berangkat ke sekolah tua aki. Sambian berangkat ke pengajian atu aki anak. Benih pandai Pak ke pengajian halo guys. Ini kira. Saya kebayan sosa siapa? Reng lake. Minta sosa gara-gara ibu-ibu sering nonton TikTok. Ben minggu akan tekelampi. Nggak serius ini. Serius. Ongguan Bu. Iya. Ini kan banyak korban-korban ini. Kapan korbannya? Kemarin Lebaran. Marah apa tuh lepa mare kan? Pak Bampan macam meletak mampu dan dengan tokap ini. Kip kuat Pak. Oh, sampai kalau sana apa Pak? Kalau sana apa Pak? Cok bit Pak. Pun sampai kol 11 berarti kula acara madu jam Pak. Kula mun acara madu jam berarti penerbangan Jakarta Makassar. Penerbangan Jakarta Makassar itu tiketnya mahal Pak. Iya. Atau jarak pendek. Jarak pendek mahal juga. Saya kalau terbang dari Batam ke Singapura itu sebentar Pak. Tapi walaupun sebentar mahal. Jadi mau pilih yang mana ini? Pilih yang sebentar tapi mahal ya. Saya kalau ceramah di negara orang itu senengnya karena sebentar. Iya. Sebentar habis itu selesai masuk hotel besok langsung pulang. Aduh mon pengajian ke daerah-daerah Pak. Oh, alhamdulillah Pak. Remuk kapi betes Pak. Ki selek panlek boleh. Kelebi. Oh. Aduh kulelek panlek bi laskar ni. Mana laskar? Aduh tak mampu udah. Entar itu hebat, luar biasa. Motor sekelangkong laskar LSKM ya. Laskar Satuan Keluarga Madura. Oh, Sakera begitu. Oke, hebat Pak. Ujung gun lawar Pak. Kule lambai ini meruhat kok saya ngaltok sandal luhat. Sengkubang. Kule ceramah yang cek ke Sengkubang Kiai. Panitia nelpon, posisi Pak Kiai di mana? Aduh, ada macam cek gereng ya. Iya Pak, saya masih di sholat maghrib, masih di Al-Falah Mempawah Pak. Oh siap Pak Kiai, kami sudah menunggu di depan. Ari ngarah kapten di jan saya. Mun dari suaranya semua tegas ini apa lah militer aja. Pandep Pak kalau ngapet ya pun yang betul lo ngapet. Pun le tonggo be laskar pun. Banyak Mak. Depak ke pengajian, giring gula, kawal pada ben gula. Karena saking seneng ngawal Kiai, sampai tak sadar gula yang kak Mak. Gula saya takut situng sandal ki anyar. Aduh ada sandal hat itu.
ke asisten. Gimana Pak? Keker sudah. Kence ateng lagi Pak. Biasa orang. Kok dukane hilang sandal kula Pak. Ini gue tanya lagi, kenapa Pak? Kok seanu itu? Wah, kami punya semangat kalau pengajian biar kami yang kawal. Keren ini sih bilang. Teguh sampean. Belum belajar itu Kiai. Oh, bapak teguhan saya kawal. Enggak, ini menunjukkan himmah, cita-cita besar dari teman-teman Laskar Sakera ini bagaimana menjaga kiai, menjaga ulama dan menjaga ustadz, tapi yang paling penting adalah menjaga bangsa dan negara ini. Tepuk tangan untuk teman-teman LSKM ini, Pak. Karena sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang anti negara, Pak. Anti negara itu banyak sekarang. Mau tinggal di Indonesia tapi tidak suka dengan Indonesia. Alasannya satu, ngapain? Kita harus kembali kepada hukum Allah. La hukma illallah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Iya. Maksudnya apa? Kembalikan semuanya kepada Quran. Maksudnya, semua hukum di negara ini harus sesuai dengan Quran. Memang selama ini bagaimana? Begini Pak, ulama-ulama yang terlibat langsung dalam membentuk sebuah negara, menggagas berdirinya sebuah bangsa, ini kan rata-rata ulama. Dan itu ulama-ulama besar, yang kita ketahui itu rata-rata santrinya Hadratus Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan pernah ngaji di Sidogiri ya Pak Kiai ya? Iya. Pernah ngaji di Sidogiri. Nah, santri-santrinya Syekhona Khalil itu beberapa di antaranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Terus ada Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo. Terus ada Kiai Ali Maksum yang ada di Jogja. Terus juga ada kiai seperti Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri. Itu ulama-ulama besar di Indonesia yang bersama-sama menggagas berdirinya bangsa yang bernama Indonesia. Memang negara ini bukan negara agama, tetapi dasar-dasar pengambilan hukumnya tidak terlepas dari nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Pak. Ini sekarang banyak ajaran-ajaran. Oh, kembalilah kepada Quran. Maksudnya Quran bagaimana Pak? Memahami Al-Quran itu tidak sembrono. Sama dengan ceritanya Ki Ali Makki tadi. Orang memahami Al-Quran itu harus tahu ilmunya. Karena Quran pertama berbahasa Arab. Allah turunkan dalam bahasa Arab. Karena Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah bangsa Arab dari suku Quraisy. Satu suku di tanah Arab yang paling fasih di dalam berbahasa Arab. Maka diturunkanlah Al-Quran dalam bahasa yang sangat fasih dan sangat indah. Nah, untuk memahami bahasa Arab harus ada ilmunya. Yang Kiai Ali Makki sering menyebutnya sebagai ilmu nahwu. Yang disebut sebagai ilmu bagaimana memahami bahasa. Selain ilmu bahasa yang kita kenal dengan ilmu nahwu, kita harus tahu tentang sastra Arab yang kita kenal dengan ilmu balaghah. Yang di dalamnya ada arud, bayan, badi', ma'ani dan seterusnya. Kemudian harus tahu tentang ilmu nasah dan mansukh. Kemudian harus tahu tentang asbabun nuzulnya ayat. Banyak disiplin ilmu yang harus diketahui dan dikuasai secara utuh. Baru bisa kemudian belajar menafsirkan Quran. Ini sekarang sudah mulai banyak orang yang sembarangan mentafsir-tafsirkan Quran. Orang juga sembarangan kadang-kadang menakwilkan sebuah hadis. Padahal mungkin Rasulullah tidak menyampaikan begitu konteksnya. Maka disinilah perlu belajar di pondok pesantren. Disinilah perlu belajar di madrasah. Cikal bakalnya nanti masuk pesantren tentu dari Al-Husaini ini. Tepuk tangan untuk Al-Husaini ini. Nah, mudah-mudahan nanti berdiri pondok pesantren juga di sini ini. Karena nanti sudah banyak alumni Kiai Ali Makki yang sudah keluar dari sini, mondok di Jawa, pulang dari Jawa, kemudian mampu mendidik adik-adik dan keluarganya yang ada di kampung. Itu insya Allah akan sangat membahagiakan Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nanti kalau anak-anak sudah pinter, sudah jadi orang hebat, jangan lupa kepada gurumu. Gurumu yang mendidik dengan susah payah. Kadang-kadang gurumu itu
Ketika kamu tertidur pulas, gurumu terbangun mendoakanmu. Boleh jadi orang tua tidak sempat mendoakan, tapi guru yang selalu mendoakan murid-muridnya. Kalau murid-murid sudah didoakan oleh guru, dan Allah membukakan pintu kebaikan bagi hati sang anak, maka ilmu yang masuk itu menjadi ilmu yang barakah. Barakah itu bermakna adalah ziyadatul khair ala kulli syai'in, bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara. Kalau ibu pengen melihat hartanya barakah dari mana? Bukan hartanya yang bertambah, Bu, tapi kebaikannya yang bertambah dari harta. Besok kalau ibu pengen hartanya barakah, datang ke masjid. Pak Ustadz, Pak Imam, masjid ini butuh apa? Oh iya Ibu, masjid ini lagi membutuhkan sajadah. Sajadahnya sudah mulai 10 tahun tidak pernah diganti, Ibu. Wah, ibunya datang. Baik Ustadz, minggu depan saya jual durian. Kenapa dengan durian Ibu? Ya, kalau durian itu nanti matang, saya jual. Hasilnya saya bawa ke masjid. Atau bilang, tenang Pak Ustadz. Ustadz madrasahnya kurang apa? Madrasahnya kurang apa? Bangunan kurang. Kurang berapa lokal lagi? 3 lokal. Selesai sama jamaah ini. Jamaah 2 lokal, 1 lokalnya Pak Kades. Kan gampang Pak Kades. Gampang Pak. Dari mana memulainya? Niat yang baik. Enggak banyak. Langsat panen, 1 rumah 1 keranjang. Oh, banyak dia. Sekeranjang berapa kilo? Berapa kilo? 60 kilo. Kali 10.000. Berarti berapa? 600.000. Oh, kecil itu. Saya aja nyiapin 3 keranjang. Tapi belum nanam. Gampang, Bu. Gampang cara sedekah itu, gampang. Sedekah itu jangan nunggu besar, sebab kalau besar nggak mungkin sedekah. Saya kasih contoh. Nih, Bapak. Yang pakai batik, nggih, jenengan. Pak siapa namanya? Pak Ahmad. Pak Ahmad kalau punya uang 10.000 dibagi 2, mau? 5.000-nya untuk Bapak, 5.000-nya untuk masjid, mau? Itu karena 10.000. Naik lagi kalau 100.000, mau bagi 2? Oleh rokok 2 nih. Tak kira. Tidak mungkin. Kalau Bapak punya uang 1 juta, mau nggak nyumbang separuhnya? Aunggu kencia. Tak kira. Apa nak boleh Pak Kades mitong 10 juta? Ya tak kira beri lah. Ngerti Pak Kades? Jangan anak. Wahanu Pak Ustadz, leku abri ongkong goreng. Ya bagus lah. Artinya Bu, Pak, orang asal doko menikah tak usah nunggu banyak. Didik. Sedidik bagi didik. Mun sampean, kalau sampean itu duriannya panen 100 biji, jangan banyak-banyak, ngasih 2 saja. Jangan 100. Ini durian pungkur ini kan dikenal mahal. Ini patunging durian dia. Ini maksudnya apa ya? Ada kan aja teronongku ke durian dia. Nah, serius Pak. Kan tidak banyak itu Pak. Hasil durian itu 100 turunkan 2. 2 itu disisihkan. Kalau satu kampung ada 50 petani durian, berarti kan ada 100 durian. Dikali 50.000, itu sudah berapa Pak? Gampang. Saya mengajarkan anak-anak saya saling seperti itu. Kalau kamu mau sedekah, jangan nunggu uangmu banyak. Waktu uangmu masih sedikit, kamu kasih. Tapi rutin, istiqamah. Kenapa? A'zamul karamah luzumul istiqamah. Paling besar-besarnya kemuliaan atau karamah adalah istiqamah. Ngasih ke masjid, normal 5.000, kecil 5.000. Kali 1 bulan. Berapa Pak? 150.000. Ya 150.000 Bu. Kali 1 tahun udah 1,5 juta. Sebab kalau langsung 1 tahun 1,5 juta nggak mungkin ngasih.
Madrasah ini selesai dalam 1 tahun. Bisa selesai? Selesai. Butuh berapa itu Ustaz? Enggak, ini butuh berapa? Ini saya cuma tanya Ustaz. Enggak, kan gampang Pak. Kulaban sampean nih, kau tuh sering Pak angko dalam kebagusan. Kenapa? Dulu ada sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin waktunya tidak lama. Ini karena banyak tumbang saya ada menikah. Ada macam banyak tumbang benih. Buat nikah meneng-neng merdeka. Kita ada yang belentele tumbang kabir. Nah ini. Oh, bangunan ini butuh ini, datang. Ustadz butuh berapa Ustadz? Ini Pak, saya lagi membutuhkan semen ini 100 Pak. Udah, 1 orang 1 sak. Dan itu tidak banyak. Caranya 1 bulan selesai. Dari mana? Semen 1 sak cuma 80. 80 itu berarti 1 hari saya hanya menyisihkan uang 3.000 rupiah. 1 bulan dapat 1 sak. 3.000 rupiah. Caranya dari mana? Gampang. Kalau saya beli rokok yang harganya 25.000, saya beli yang 20.000 dulu dalam 1 bulan. Ada selisih 5.000. Sedekah itu gampang, mudah. Tapi manfaatnya sangat besar. Sebelum saya tutup. Bulan Rajab kemarin saya umroh sama istri. Dari mana uang itu? Allah berikan saya hadiah. Dari mana ceritanya? Pagi-pagi saya tanya istri saya. Nih, Umi punya uang? Iya. Umi punya uang berapa? 1.500.000. Baik. Oh ini ada 1.600.000. Baik. Ambil 100-nya dan simpan. 1.500.000-nya ambil. Untuk apa? Kita bisnis sama Allah. Ini pelajaran untuk Pak Kades. Bisnis sama Allah. Ya hari ini ada enggak apa-apa duluan. Kasih DP enggak apa-apa. Gampang Pak. Istri saya bingung. Untuk apa? Bisnis sama Allah. Caranya udah. Kita datangi pondok pesantren yang di situ banyak anak yatim piatunya. Ini kan kebalik Pak. Seharusnya yang dikasih 100, yang disimpan 1.500.000. Tapi saya balik. Kalau bisnis dengan Allah, jangan takut. Bisnis dengan Allah, jangan takut rugi. 1.500.000 saya bawa sama istri. Saya ketemu dengan satu pimpinan pondok pesantren. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya pengen investasi akhirat. Tapi bonusnya mau diambil di dunia. Ini maksudnya apa Pak Kiai? Saya ada sedikit rezeki dan saya berikan untuk anak-anak yatim piatu yang ada di pesantren ini. Apakah mau saya doakan? Enggak usah. Biar istri saya sendiri yang berdoa sama Allah. Istri saya berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan saya berangkat umrah. Permintaannya sederhana kepada Allah. Ya Allah mudahkan saya berangkat umrah. 3 kali. Ya Allah mudahkan saya berangkat umrah. Saya pulang. Istri saya nanya, Bi, tadi kan kita sudah investasi di jalan Allah. Kira-kira dibayar nggak ya sama Allah? Wajar lamun bi Allah. Lewat siapa ya? Tunggu. Nanti Allah kasih rekening kita sudah ada itu. Catatan kita sudah masuk rekening tadi. Rekeningnya Allah sudah masuk. Bayarnya nanti. Oh Allah banyak rekeningnya. Kasirnya Allah banyak di bumi ini. Makhluk Allah ini banyak. Dan itu kasirnya Allah. Setelah itu, 2 minggu berikutnya saya telepon Solo. Saya telepon ada jamaah yang sangat dekat dengan saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah kulo sehat. Jenengan pripun? Bagaimana Anda? Saya bertanya gitu. Kulo alhamdulillah sehat Pak Yai. Jih. Jadi pripun Pak Yai? Bagaimana Pak Yai? Gini, saya sama istri ada rencana umroh. Padahal saya nggak pegang uang. Gimana Pak Yai? Ya, istri saya pengen umroh. Sekarang umroh yang paling mahal berapa? Istri saya kaget. Kenapa tanya yang mahal? Saya jawab, Allah itu paling senang hambanya bersedekah yang mahal. Bukan yang ecek-ecek.
Tenang aja, nanti Allah balasin. Oh jadi begini Pak Yai, untuk umroh yang agak mahal itu hanya $2.600. Berarti hitungan kita kurang lebih 42 juta. Saya bilang sama istri, tenang, kamu dapat 1 tiket untuk umroh. Tapi ternyata yang di Solo nanya sama saya, yang berangkat siapa Pak Yai? Yang berangkat istri saya. Pak Yai enggak berangkat? Enggak. Karena uangnya enggak cukup. Padahal saya enggak pegang uang. Orang ini bilang lagi, kirimkan datanya semua. Paspor kirimkan, data-data kirimkan. Datanya Pak Yai dengan istri. Saya jawab, yang berangkat istri bukan saya. Enggak. Kirimkan paspor Pak Yai dengan istri. Kaget saya. Diminta kirim data tapi saya nggak punya uang. Saya kirimkan tapi setelah itu saya tanya. Bagaimana dengan pembayarannya? Dia bilang, Pak Yai cukup doakan saya dengan keluarga. Mudah-mudahan saya jadi orang solih. Pak Yai berangkat sama istri gratis bolak-balik. Diam istri saya. Dia bertanya sama saya, serius Bi? Saya jawab, Allah tidak pernah bermain-main ketika mengabulkan doa hamba-hambanya. Allah tidak pernah bermain-main sebab Allah sudah berjanji. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah itu menyatakan begitu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu Muhammad, bagaimana tentang keadaanku ketika orang itu berdoa kepadaku? Aku itu begitu dekat kepada hambaku yang berdoa. Dan Allah itu pasti mengabulkan, menjawab dan mengabulkan setiap doa dari hamba-hambanya. Saya hanya modal 1.500.000 dan Allah berangkatkan saya dengan istri gratis. Apa yang mau saya sampaikan Bu? Kalau ibu datang ke masjid, ibu datang ke madrasah, datang ke pesantren, atau sedekah kepada siapapun, niatkan itu ibadah di jalan Allah. Dan kalau mau ibu langsung minta sama Allah. Kalau bapak mau berangkat haji, saya yakin orang-orang Punggur ini gampang naik haji Pak. Kalau bicara ininya. Tapi yang mahal itu adalah niat di dalam hatinya. Sebab niat yang sungguh-sungguh itu semata-mata karena Allah. Sama dengan ibu berangkatin anak ke pondok, berangkatin anak ke madrasah, yang mahal itu adalah niatnya. Maka tata niat dari rumah, karena ketika diniatkan bahwa anak yang berangkat itu adalah li'izalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan dan tujuannya wali mardatillah, agar mendapatkan ridha Allah, insya Allah anaknya belajar di sini gampang. Jangan suka marahin anak gara-gara anaknya belum bisa baca tulis. Paham Bu? Lagi pola anak Islam bisa maca pakai buk-buk. Oh kaki kalau badan bahan bukan. Cek. Tak usah. Mun sebentar pakai beli ke mamaan. Kaki ratin badan siapa badan mama. Lepan bukan. Oh ya badan bahan aku kaki. Aja Bu. Tak usah. Tua aki baik Allah, ya Allah, anakku leman terjadi anak sesoleh, anak sebentar, anak setaat ke Allah, anak secinta ke Rasulullah, taat ke guru, nah bentuk ada orang tuan. Mon anak ne selte, ah ini paling terakhir. Mon anak ne selte, ce ampo kikir ke guru, nah. Kalau berapa hat? Hat? Udah berapa jam? Ya, kula nika rembi pinggir pondok. Saya lahir di komplek pesantren, besar di pondok pesantren. Kalau saya pulang, sering saya ceritakan. Kalau saya pulang dari pondok, karena pondok itu di samping rumah saya. Salah satu pendirinya kan mbah saya juga. Kiai mukul saya di betis, nih di sini. Saya pulang ke rumah ditanya sama abah. Edim masih tokol bi kiai gitu. Betes saya kanan bay. Yung kuya lem bi abah. Pada nak saya kacer. Engki kiai. Tokol saya kanan bi kiai saya kacer bi abah. Loh. Bi kulit tanya kimi tambah bah. Iya mau tokol bi kiai saya kanan saya kacer teh tokol lagi tepang. Oh. Aman.
Kula ngaji pertama di guru dan kula menikah Ustazah Salwah bini. Kula mun ngaji menikah mun tak ngerti menikah mun tak tokol. Tobi keni. Pada ben sampean sing nobi anan. Kula tak nangis. Tak nangis. Tapi pada Pak Groma baru nangis. Cengkolen lepas. Umi tanya, dia apa mi nangis? Ustaz deh tobi. Oh iya denak itu bi bundim macam. Si kacir. Denak si kanan nak. Tambah nak. Mi tambahin karena gila jua tua nak guru nak kakek jo. Si nobi kakek aja ngukit tua. Guru kita amin. Engkau si amin lah sedia. Tobi si kacir. Bi umi tambahin si kanan. Apa yang pelajaran saya ambil? Ternyata abah dan umi saya ridho terhadap tindakan guru saya. Kenapa? Karena insya Allah itu untuk mendidik saya dalam kebaikan di jalan Allah. Kalau seandainya guru-guru saya tidak mendidik saya dengan keras dan tegas, mungkin hari ini saya tidak duduk di depan sampean pegang mic. Jangan coba hari mic ribu. Soal rezeki urusan Allah. Rezeki manusia tak ada pada sepenting ilmu na lebih. Ilmu na pada saya ilmu durian. Oh, tukang durian. Andi rezeki dari durian. Beda rezeki na dari sawit. Lah tukang kal ngakali tembangan. Beda. Beda rezeki na saya dari noles guru. Beda rezeki na saya ala ko mancing. Aro? Mancing apa? Kamu masalah mulai roh. Beda rezeki orang dari ini kene. Ini emik nih. Saya membawa acara nih gelak. Yakini fajar sampean. Kula ceramah nikah karena beda rezeki dari mik. Kula pun tak ada emik menikah. Maka kente suruh acara mah mulai nih cel. Kalau celon ke kiai. Rezeki manusia tak ada pada sepenting ilmu nela beda. Karena ilmu penikah salah satu syarat. Debuna ulama. Saya jadi teringat dalam Syarah Muhadzab itu. Dan kemudian ada juga dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, Imam Baihaqi yang menulis. Apa kata beliau? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen dunia ini, hendak dia punya ilmunya. Orang muntara dunya, ajar ilmu dunya. Munta ajar ilmu dunya tak oleh rezeki. Tak banyak. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Pesera orang setelah akhirat kau tuan di ilmu na. Oh, setelah akhirat napa? Apa jeng? Oh, ilmu apa jeng kau tu oning. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapapun yang menginginkan dunia dan akhiratnya, hendak dia punya ilmu kedua-duanya. Lepanlaan di ilmu aman odi. Insya Allah odiin aman. Tapi jangan dibandingkan. Jo arwa asoko lebih teki mulai pada alako sawit ria iko. Pada alako sawit tapi jadi manajer. Arwa beda siapa pohule gitu. Beda Pak Mansur. Kamu Pak Mansur beda. Kemaki Kak. Ada yang ngaji kak dari Kak. Kakak gue lagi sah. Nah, kisah kan oleh ilmu nih. Manjat nyor. Tapi lambu ngarah. Ya kan pada ilmu panik kamu. Orang panik bila lah oleh ilmu dia bukan aman. Orang panik belitan di ilmu. So saat ini, kalau pada nasi umroh, andi jamaah kendan tibi. Orang panik dari Maluku bagian timur. Jadi ceritanya begini Pak Kiai. Kalau di Makkah Madinah itu, kalau sampean mau belanja kan tidak perlu belajar bahasa Arab. Karena orang sana udah belajar bahasa Indonesia. Di sekitar haram itu akan ada pasar kecil namanya Misfalah. Dia ini berangkat. Pak Kiai, saya mau belanja. Saya panggil dia Patua. Belanja apa Patua? Saya pengen beli sorban. Nah terus
Saya pengen belajar bahasa Arab. Saya jawab, belajar bahasa Arab nggak bisa instan, Pak. Belajar bahasa Arab itu lama. Enggak, yang singkat-singkat saja. Karena saya mau belanja, takut diakalin Arab. Enggak mungkin, Pak. Orang Arab nggak mungkin ngakalin. Ini tanah haram ini. Tanah haram ini. Lagian orang Arab sekarang ngomongnya pakai bahasa Indonesia sudah. Nggak pakai bahasa Arab dia. Jadi, enggak. Pokoknya saya pengen belajar bahasa Arab. Yang bagian mana, Pak? Kalau nanya harga. Oh, kalau tanya berapa itu kam. Kam itu harga. Kam itu berapa? Oh, dihafalin. Kam. Oh, hafal. Berangkat, Pak. Yakin, Pak Kiai. Karena udah tahu kam. Nekuk surban, Pak tanya ki. Kam. Tak kerjaan Arab. Hah? Haji. Kam. Arabnya bingung. Arya beni Arab ngakui ca Arab. Engkau si Arab ngakui bahasa Indonesia. Sincang Arab 10 rial. 10 rial. Kam. 10 rial. Si Arab ngakui bahasa. Sering Maluku ki ca Arab. Kam. Mana si Arab? 10 rial. 10 rial. Aduh, pah berempe je. Bingung si naber. Aduh, pah tak berempe ya kok. Akhirnya engak tuana bejeng. Bejeng asar. Oh, arba rakaatin 4 ya. Panekku kebona Arab. Arba rakaatin. Tanya arba rakaatin. Oh, sang Arab. Waduh, wah dereng mamung denar ya. Reng Arab belis tak ada marah pak jawab. La, khalas haji halas. Halal. 3 rakaatin. Pai cambuk tanang Arab mustaqbil al-kiblati. Haji lemon perangan tak tahu. Atanya. Tebuna Allah mun tak tahu surah atanya. Atanya ke siapa? Atanya ke orang seahli. Saya seorang ahli ilmu. Ini para ulama, para kiai seperti itu. Ini tak repot odi. Kuleban sampai dari kadang-kadang. Udahlah abek mereka tak oning. Abek mereka bukan. Kayak masa paling oning. Empon sabek penyakit mereka. Sabek penyakit gudung mereka. Tidak lagi penyakit lambek mereka, mak. Kena mbak bini gula mereka. Mun anak sehat ke gula ni ke keras. Cong. Mun bukan je ke pergi. Buah na gudung. Engak gula ni ke. Gula ni ke nasihat tibi mbak ni. Gimana mbak Pak Mansur mereka. Mbak gula juga. Mbak bini mereka. Mun anak sehat ke komponya keras. Mun bukan je ke pergi. Buah na gudung. Maksudnya apa? Cek biasa aki odi penikah kalau ben bukan. Mun tak one ngatanya. Ya kadang-kadang kan anu gengsi, mbak aduh apa? Cabe gengsi mun tak tahu. Gengsi itu apa? Cabe. Karena perintahan Allah orang penikah mun tak one suratannya. Suratannya ke ahli pesera nih beda kiai, beda ulama. Wah tanya pemerintah, tanya Pak Kades. Nah ini karena malam pertama ya. Malam pertama dan insya Allah karena mungkin besok mulai banyak lomba-lomba untuk anak-anak dan ini adalah hari ulang tahun madrasah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah semuanya, ya. Jadi anak yang pintar, jadi anak yang cerdas, jadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab anak kita ini adalah cikal bakal generasi di masa-masa yang akan datang. Bahwa ingat nak ya, kehidupan pemuda itu ditentukan oleh 2 hal. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan anak muda itu tergantung kepada 2 hal. Pertama, ilmunya dan ketakwaannya kepada Allah. Idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Kalau ilmu tidak dimiliki, ketakwaan tidak dimiliki oleh anak-anak muda, maka dipastikan di masa yang akan datang dia tidak menemukan jati diri dia yang sesungguhnya. Cek sampai kuleban panjenengan
agaduan anak potoh seta andi pengetahuan langkong-langkong ide lemas ala agama. Oleh karenanya ibu-ibu didik anaknya. Karena sekolah pertama anak adalah ibu, bukan bapak. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau dari kecil ibu-ibu mulai hamil biasakan kalau bisa baca Quran, biasakan baca Quran. Ya, baca Quran, kemudian diusap-usap. Kalau nggak bisa baca Quran, tidak terbiasa atau kurang faham, bacakan salawat atau kalimatun thayyibah. Nanti sudah besar, didik anaknya. Ya, di satu negara bernama Sangkit, Mauritania, itu di ujung tanduk Afrika, itu negara miskin, Pak. Miskin negara ini, sangat miskin. Tetapi di sana itu 80% penduduknya adalah penghafal Quran. Kok bisa? Ternyata rahasianya anak itu dari sejak mulai kandungan ibunya sampai dilahirkan tidak dilepaskan membaca hataman Quran. Dan dari sejak dia lahir diperdengarkan bacaan-bacaan Quran. Di usia 4 tahun anak sudah mulai dididik menghafalkan Al-Quran. Nanti umur 12 tahun anak-anaknya sudah hafal Quran semuanya. Di sana rata-rata umur 12 tahun sudah hafal Quran. Menifunggor, Pak. Umur 12 tahun. Nggih cuma oni ngetepel kae, Mak. Nggih pada bi kudu lambe. Nah, ini caranya ternyata sangat mudah membiasakan kesolehan hidup kepada anak. Mulai dari kandungan sampai dia lahir dan sampai usia 12 tahun. Karena itu adalah masa tumbuh kembang yang sangat luar biasa. Terima kasih matur sekelangkong atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi kulenya ono seporah karena keterlambatan saya hadir. Lebih-lebih kepada Ki Ali Maki yang sampai menunggu kehadiran ini sama sekali tidak ada niatan dari saya. Tadi saya sebenarnya sudah niatan ganti motor, Pak. Di perjalanan sudah mau turun dari mobil mau ganti sepeda motor. Cuma lihat ke atas, aduh tako ojen. Karena gila ondem. Dah Pak kantor terang. Saya ngakin tuh beda ahliano, Pak. Pola beda. Gimana Pak beda, Pak? Punten ya bonus minggu, Pak. Kula cuma PC 2 minggu tak kering, Pak. Pola. Mungkin beda ahlinya gitu, kemudian telepon kula, Pak. Yang biasa kula mau beda pengajian, kisah kan orang tanya, Pak Kiai, ini pengajian besar Pak Kiai, tapi kayaknya mau hujan, kan bisa bon diginto, Pak. Oke, agak semurah aja, Pak. Oke, saya bisa neng tak tahu. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatannya, serta mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini sambil guyon, semata-mata itu karena biar kita ini agak sedikit seger, Pak. Karena kula tak mampu leso bener menika. Mantul-mantul sekelangkongnya ono seporah. Terus kepada para kiai, Pak Kades ya Pak Kades. Tadi saya itu cuma guyon saja Pak Kades. Saya itu cuma gurau sajalah. Tapi kalau memang Pak Kades nak serius tak apa. Nak bayar hari ini besok pun sama, tak apa pun kan. Nah, kalau Pak Kades dah bisa besarkan nih madrasah yang ada di desa Pugu Besar nih, jangankan cuma 1 periode, seumur hidup ente dipilih orang. Punten kena kerja Pak Kades ya. Yang serius, jadi mohon maaf, sangat mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun ini sedikit memberikan manfaat dan motivasi bagi anak-anak sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.